Apabila kita berada di masjid yang melakukan kunut subuh dan duduk tawarruk, apakah kita harus ikut kunut dan duduk tawarruk? Saya nggak mengharuskan ya, saya nggak bilang tidak, saya nggak bilang wajib. Tapi seorang itu dia jangan menyelisihi orang-orang. Iya, saya sudah sebutkan tadi dari para ulama yang memberi fatwa boleh ikut kunut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di masa sekarang. Yang saya tanya langsung ke mereka, Syekh Shalih Fauzan, mungkin saya lebih 3 kali dengar dari beliau itu. Kemudian dari Syekh Rabi', ya, dan sejumlah ulama yang lain. Itu semuanya membolehkan. Duduk tawarruk itu bukan kewajiban sholat, itu hal yang disunnahkan. Hal yang disunnahkan. Sesuatu yang disunnahkan itu, kalau dilakukan bisa membawakan keributan, maka yang disunnahkan ini boleh ditinggalkan. Itu nggak ada masalah. Boleh ditinggalkan. Dia lakukan yang tidak afdal untuk mencapai sebuah maslahat yang besar. Dan itu tidak ada masalah. Itu berjalan sesuai dengan apa? Kaidah syariat. Tapi ingat ya bahwa kadang-kadang itu orang juga perlu diajari. Perlu diajari. Kadang-kadang dia begini. Tapi kebanyakan waktu dia ikut orang misalnya. Dia tidak selisih orang. Tapi kadang dia tampilkan sunnah. Nggak ada masalah. Itu cara bijaksana. Dia ajari orang. Tapi juga dia beritahu orang bahwa saya ini bukan orang yang memaksakan pendapat saya pada hal yang kita bisa beda pendapat di situ. Itu namanya mengajari tanpa berbuat. Iya. Dan itu saya lakukan di beberapa tempat. Dan alhamdulillah bagus. Hubungan dengan orang bagus. Nggak ada ribut-ribut. Iya. Nggak ada ribut-ribut. Mungkin ada sebagian ikhwan di sini yang saya pernah isi talim di tempatnya 20 tahun yang lalu. Asalnya dzikir berjamaah. Imamnya selepas sholat dzikirnya keras, berdoa sama-sama. Saya cuma baca kitab Riyadhus Shalihin. Nggak ada saya singgung mereka, saya cuma singgung keikhlasan mengikuti sunnah Nabi SAW. Ikhlas mengikuti sunnah Nabi bab-bab pertama. Beberapa pekan setelahnya itu pengajian, imamnya habis sholat, langsung nyingkir sendiri. Nggak ada lagi dia ini. Setelah itu sholat langsung pergi ini. Padahal itu kita tidak bilang ya. Itu mengajari sunnah itu tidak mesti datang orang. Tidak boleh itu. Langsung ribut orang satu kampung. Ya itu saya sudah kapok ya. Kadang bawa sebagian orang saya sangka bijaksana. Ya suruh isi ceramah di tempat masjid teman-teman. Habis ceramah, dianya nggak bisa masuk, kita juga nggak bisa masuk gara-gara dia. Nah, ini yang kayak ginian ini yang model-model pendekar ini yang repot ini. Ya sekali lagi kita perlu merahmati diri kita, merahmati saudara-saudara kita, merahmati umat kita ini. Banyak orang itu kasihan, dia belum belajar, belum tahu ilmu. Tiba-tiba antum datang ilmunya saja sudah berat orang terima. Ditambah lagi gaya penyampaiannya bukan berat, super berat. Ya. Ini tidak benar ya seperti itu ikhwan fillah. Ya, kita harus sunnah ini indah kalau orang mengetahui ya. Ya, akan senang orang-orang belajar itu. Ya, dan alhamdulillah orang-orang yang belajar sunnah itu semakin bagus, semakin banyak kecintaan. Ya, dan saya tahu dari semenjak dahulu orang-orang yang menyelisih sunnah dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Apa saya kelompok yang menyimpang? Itu dia selalu bilang Salafi itu saya akui ilmunya. Tapi katanya Salafi terlalu keras. Itu kerasnya itu dia dapat dari mana? Itu yang menjadi masalah. Ya, ada lagi yang bahasanya Salafi senang dia kafirkan orang. Ini saya lihat modelnya, oh iya, ini gayanya dia ini, kalau ada yang menyelisih dia, maknanya orang ini musuhnya. Kalau musuhnya berarti dia mengkafirkan saya. Nah, itu kan kaidah dia sendiri, di kepalanya aja dia hidup. Gitu. Ya. Itu ada yang kayak gituan. Makanya hal-hal yang seperti ini di tengah manusia, kita itu jangan menjadi sebab orang semakin jauh dari apa? Sunnah. Tapi orang yang kenal sunnah, jangan melempeng kenal sunnah. Ya, dia sudah tahu ustadz ini ustadz tukang demo. Hadir juga di tempat ustadz tukang demo ini. Ya. Oh ustadz dia kan mengajarkan
Usulul Tsalatsa. Dia kan mengajarkan tauhid juga. Antum ini belum pernah hidup di masanya orang Khawarij. Orang Khawarij itu, Nabi saja bilang, kalian para sahabat hinakan solat kalian depan solat mereka, puasa kalian hinakan depan puasa mereka. Belum dapat orang-orang Khawarij kalian. Iya. Itu bukan dilihat pada sudut-sudut baik seperti itu. Lihat pada manhajnya. Orang-orang yang bicaranya tidak benar, itu akan kelihatan. Kalau masalah-masalah seperti ini, hari-hari ini banyak yang pergi demo misalnya. Ya, itu ada juga ustadz-ustadz itu, Salafi katanya. Jangan ditegur, bahaya sekarang. Kita diam-diam aja. Gak tahu akalnya disimpan di mana. Orang perlu dikasih nasihat, dia bilang jangan ditegur. Alasannya apa? Alasannya nanti kita dimusuhi oleh orang banyak. Nah, ini berarti cara penyampaiannya memang dari awal tidak tahu ilmu cara penyampaian. Ya, waktu demo 212 itu, saya bicara di mana-mana, di radio di mana saya sikat semua orang yang demo. Saya terangkan hukum syariat. Tapi saya bilang orang yang demo itu banyak di antara mereka itu saya yakin niatnya lurus. Orang-orang baik, ingin kebaikan, tapi salah jalannya. Itu harus sampai kalimat itu. Kalau tidak sampai, apa kalian mau jawab nanti kalau ditanya depan Allah? Orang-orang berbuat seperti itu, kamu diam-diam saja. Tidak benar namanya orang belajar ilmu seperti itu. Jelas ya? Salafi itu jelas. Ditanya di depan, di belakang, kanan, kiri, jawabannya sama. Ya. Sebab mereka tidak ada namanya sirria, rahasia tanzim, rahasia pergerakan. Kamu kalau ikut masuk di sini, kamu anak kelas berapa? Ya. Baru berapa tahun? Kamu di level mana? Tidak ada istilah begitu. Yang ada memang berjenjang dalam belajar. Ambil pelajaran yang kecil sebelum yang besar. Tapi tidak ada orang main rahasia-rahasia seperti itu. Jelas ya? Baik, wallahu ta'ala alam.